يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي أنت الذي أشرقت فيه أفق العلا أنت الذي أشرقت فيه أفق العلا فما هوت بالأنوار كل ضلالي يا ما حوت بالأنوار كل ضلالي يا بدرة هذا كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ala sahabatul kiram, guru-guru yang insyaallah diberkahi oleh Allah, pemirsa Cahaya Hati yang insyaallah semua diberkahi oleh Allah. Kali ini kita bersama Ustadz Jan Rafiq, pimpinan Majelis Al-Khazain, dengan tema musibah terbesar. Nah, kita ingin tahu musibah terbesar apa itu? Silakan Ustadz Jan Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun hadirin para asatidzah, juga pemirsa yang ada di rumah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam majelis kebanggaannya pada pagi kali ini. Subhanallah, manusia terkadang perlu meredefinisi tentang adanya musibah, cobaan atau fitnah. Terkadang kita punya definisi yang kurang pas kalau diukur secara agama. Ketika kita sakit, fisiknya, nggak punya duit, pailit, bangkrut, itu kita bilang itu musibah. Dan kadang-kadang kita mengatakan itu musibah besar. Tetapi tatkala kita sudah mulai malas berangkat ke majlis ta'lim, kita sudah mulai malas berzikir kepada Allah, itu tidak dianggap sebagai musibah. Padahal musibah terbesar sesungguhnya tatkala kita sendiri sudah tidak punya muka ketika kita berhadapan dengan Allah nanti. Kita tidak punya nyali untuk menghadapi maut. Kita tidak punya nyali untuk berbicara tentang hak. Itu musibah terbesar. Orang tua akan tegas mengatakan jangan merokok kalau dia tidak merokok. Tapi kalau mengatakan jangan merokok, dia sendiri merokok, jangan merokok, jangan merokok, jangan merokok. Pasti anaknya akan mengatakan kebuatan merokok. Biasanya orang tua suka punya dalil sendiri, mulayan, begitu. Yang kayak begini musibah terbesar. Persoalan kita hari ini,
Allah pernah tegur kita dalam Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Takutlah kalian akan sebuah fitnah. Fitnah itu makna umumnya adalah cobaan, ujian. Yang kalau ujian, cobaan atau musibah itu datang, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, tidak saja mengena orang-orang yang zalim saja di antara kalian, tapi yang taat pun kena, karena kita masuk dalam komunitas. Persoalan kita begini, kalau kita sakit, maksimal separah apapun orang sakit, ujung-ujungnya mati, selesai, tidak akan dibawa sampai ke akhirat. Tidak ada ceritanya kenapa Anda sampai ke neraka ini, kenapa Anda disiksa dalam kubur ini. Oh iya, saya dulu kena kolera, nggak ada ceritanya. Tapi kalau kenapa Anda sampai kemari, oh saya dulu pelit, oh saya dulu tidak sholat, oh saya dulu tidak akrab dengan, oh saya dulu macam-macam yang kaitannya dengan hati. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui riwayat yang pernah ditulis oleh Asy-Syaikhani, arti Bukhari dan Muslim sama riwayatnya, Rasul menyatakan, Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak akan pernah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah melihat ajsam kita, jisim kita, fisik kita. Juga Allah tidak melihat suwarikum, tidak melihat gambar. Artinya ini perwakilan dari antara yang real dan yang kamuflase. Maaf, kita ini jadi orang, jadi lahir jadi manusia, itu sudah ditakdir segala macam, dari sejak bentuk muka, rambut sampai ujung kaki. Ini sudah mubram takdir ini, tidak bisa dirubah. Artinya apa? Kita sudah terima aja apa adanya sambil terus kita bergerak. Karena apa? Karena yang namanya fisik itu semua ujian. Malah justru kalau ada orang suka pembanding-bandingan yang ganteng sama yang nggak ganteng, hati-hati. Laki-laki makin ganteng wajahnya, makin banyak maksiatnya, you know? Perempuan makin cantik, makin banyak dosanya. Orang yang makin banyak duitnya, makin banyak peluang dosanya. Orang makin tinggi jabatannya, makin besar juga kesalahannya. Maka orang yang paling beruntung, yang jelek kagak punya apa-apa. Cuman siapa yang minta begitu? Itu kan persoalan ini. Nah, kita sudah ditolak lahir udah kayak begini. Ini dalihnya ngeles nih. Makanya saya sering ibaratkan, ujian tidak harus pahit, yang manis juga bisa ujian. Punya bini cantik, tukang ngomel, ujian. Tapi kalau punya bini jelek, tukang ngomel, musibah. Ya keberatan itu mah. Rasul jelas menyatakan Allah tidak melihat ajsam, tidak melihat jisim kita. Yang kaya kayak yang miskin, yang popularitas, yang kurang populer, ya, yang tinggi, yang pendek, yang cakep, yang jelek, semua tidak akan dilihat Allah. Dalam arti itu semua adalah cobaan ujian. Itu ujian, tapi bukan ujian besar itu. Jadi saudara-saudara yang kulitnya kurang tadi putih, jangan anggap itu musibah. Yang kulitnya putih, jangan sombong. Sebab manusia bisa terperangkap dengan bentuk fisik kayak begini. Mohon maaf, politik apartheid, politik rasial suku, rasial warna kulit, itu timbul dari orang yang akidahnya tidak matang. Muslim tidak ada. Rasulullah SAW itu multi etnis. Bilal bin Rabah kulit hitam, tapi belum ditempatkan posisi mulia. Salman Al-Farisi itu bukan orang Arab, tapi beliau tempatkan dalam posisi terhormat. Karena itu asal. Rasul mengajarkan bahwa kita itu tidak pernah ada rasialis dalam Islam, itu tidak ada. Makanya cakap, kalau kita lahir dalam bentuk kayak apapun, maksimalkan bentuk kita. Malah ada orang dengan kekurangannya bisa jadi kelebihannya. Banyak contoh-contoh seperti ini. Kemudian Allah juga tidak pernah melihat suar, tidak pernah melihat bentuk yang kamuflase. Maaf, yang tadi nggak ada lalu hilang. Contoh, ganteng, kamuflase, suar namanya ini. Kemudian harta, kamuflase. Kemudian pangkat, kamuflase. Bahwa itu ada, itu boleh dicari, yes, boleh dicari. Bila perlu dunia dicari, gelap-gelap kita berangkat. Siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang, peras keringat. Mantap banget tuh orang cari duit kalau begitu. Siang jadi malam, malam jadi siang, lupa diri, silakan, tapi jangan lupa diri maksudnya.
silakan, tetapi ada batas-batasannya. Karena itu kamuflase. Terus kemudian Rasul melanjutkan, Allah yang dilihat apa kalau begitu? Allah melihatnya qulubikum wa amalikum, hati dan amal kita. Karena hati itu netral. Semua manusia dikasih hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hidup apa enggak tuh hati. Musibah terbesar kalau hati seseorang sudah mati. Hati sudah jauh dari Allah. Orang yang gontok-gontokan pendapat biasanya hatinya kurang hidup. Sering masalah klasik di kita. Rakaat tarawih jadi berantem. Yang satu bilang tarawih 23 rakaat sesat neraka. Kata yang 23 tidak terima, ditunjuk-tunjuk ngomong tarawih 20, tarawih 8 itu yang sesat neraka. Ya ada preman denger ngomong, untung kita kagak tarawih. Kalau kayak begini musibah besar karena gontok-gontokan. Padahal dua-duanya boleh, kan begitu. Artinya apa? Kalau sudah qulub disambung wa a'malikum, sebab hatinya baik tapi tidak ada amal juga musibah. Ada orang hatinya baik tapi nggak beramal, cuman baik di hati doang. Ini juga bukan orang yang, ini musibah besar. Kalau hatinya baik, mestinya amalnya cakep. Karena amal itu dalil dari hati. Amal itu adalah, kalau istilah Rasul mengatakan iman dengan sholat ibaratnya, kalau sholat itu ailamul iman, sholat itu benderanya iman. Negara tanpa bendera itu bukan negara. Orang beriman tapi tidak ada sholatnya, hatinya mungkin bagus tapi tidak beramal. Ini juga musibah besar. Saya ingin mensinkronkan antara kita semua yang maful dengan kekurangan ini, semua termasuk pemirsa yang di rumah. Tidak ada orang terpandai, sebab wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang punya ilmu masih ada orang lebih alim lagi. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih punya guru. Makanya kalau ada orang mengatakan saya sudah cukup orangnya ini, udah kagak butuh taklim lagi, musibah terbesar. Saya sudah cukup, saya sudah bersih, tidak perlu sholat lagi, musibah besar. Musibah terbesar sesungguhnya, saya sudah cukup istri satu, itu musibah. Ya, musibah. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa cerdas membedakan mana orang yang dapat musibah besar, mana orang yang dapat ujian. Karena musibah besar sama ujian apa musibah yang kecil, katakanlah musibah kecil itu ujian, musibah besar itu sudah luar biasa, udah siksaan. Nah, ketika kita sudah mulai cerdas bisa ngebedain, para imam-imam terdahulu menyebut, ketika orang beralasan kenapa anda tidak sholat, saya tidak sholat karena belum bisa khusyuk. Nanti kalau saya sudah khusyuk, saya insya Allah sholat. Sampai mati itu orang gak sholat. Kenapa? Karena dia menunggu bagian dari musibah. Menunggu boleh, tapi sambil terus berjalan. Sebab khusyuk itu adalah prestasi yang diberikan Allah sebab intensitas dia beramal. Al-Imam Nawawi mengatakan kalau khusyuk itu dibagi dalam beberapa bagian sesuai dengan kelasnya. Kita orang awam jelas khusyuknya berbeda dengan para ulama. Saya mungkin khusyuk berbeda dengan guru kita Ustaz Ibn Ilham karena perbedaan ilmu, perbedaan kualitas. Tetapi perbedaan ini itu tidak menghalangi kita untuk bisa meraih khusyuk. Orang awam kayak kita, sepanjang sholatnya ada ilmunya, wudunya tahu syarat rukunnya, sholatnya pas, rukun bahasa ucapan, bahasa hati, bahasa pekerjaan pas, itu termasuk khusyuk. Sungguh pun apinya masih kemana-mana. Likulli darajatum mimma amilu, adil Allah itu. Betul. Jadi kalau kita model kita sholat kan masih kadang-kadang kacau. Hatinya udah khusyuk bener, rakaatnya lupa. Rakaatnya ingat cakep pas, hatinya kemana-mana. Itu biasa kayak begitu. Ini belum termasuk musibah terbesar kalau dia masih berusaha. Makanya orang yang tidak bisa baca Quran lalu dia berusaha belajar Quran, ini belum musibah, baru ujian. Tabah apa enggak dia belajarnya? Ngaji biasanya ramenya di masyarakat itu di 3 poin. Pertama pembukaan, kedua penutupan, ketiga tur. Itu ramenya. Tapi kalau tengah-tengahnya biasanya karena dia nggak tahan uji. Orang ngaji banyak nggak tahan uji. Ngaji yuk bang, ngaji yuk pak. Apa katanya? Kadang suka nanya, yang ceramah siapa yang ceramah? Ngaji pakai nanya yang ceramah siapa? Itu sudah gagal dari awal. Ya mungkin bukan gagal banget, bukan gagal total, separuh gagal itu ngajinya.
Karena yang dilihat orangnya, bukan kapasitas keilmuannya. Mari sama-sama kita takar. Allahu Akbar walillahil hamd. Semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin besar rahmat Allah yang kita rasakan. Semakin jauh dari Allah, itulah musibah. Makin jauh, musibahnya makin besar. Allahu Akbar. Tidak ada musibah yang paling besar bagi orang yang beriman kecuali dicabutnya rasa iman itu kepada Allah. Terima kasih akhina fillah Ustaz Muhammad Chen Rafiq, pimpinan Majelis Al-Khazain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Badratin, ya Badratin, min hajjahul adamani, madaywa, madaywa, nir'aluna kamani, wa bikastanara al-kawnu ya عالم الهدى وبك استنار الكون يا عالم الهدى بالنور والإنعام والإفضال بالنور والإنعام والإفضال يا بدرة يا بدرة من هذا كل كمال ماذا يعاد ماذا يعاد فرعون لك مطالي يا بدرة يا بدرة هذا كل كمال